Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bersyukur buat kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami ada sampai saat ini, semuanya karena engkau, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berdata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berdata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berdata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hati, kami memandang kekudusanmu Tuhan. Saat kami menyembahmu, kami memujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama kata dua tanganmu dan katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami angkat hati kami Tuhan. Kami bawa seluruh pujian kami kepadamu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Biar segenap jiwa kami memujimu Tuhan. Sungguh besar perbuatanmu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu,
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau yang terbesar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memenuhi setiap rumah-rumah kami. Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa, buat Allah yang selalu menyertai kami, buat Allah yang selalu menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Sore ini Tuhan, ini kami para jemaat-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap dalam ibadah online. Saya berharap kita tetap semangat, amin. Terus berdoa supaya kita cepat memulai ibadah secara offline. Malam hari ini saya akan bicara tentang kepanikan. Hari-hari ini banyak orang panik ya, sehingga mereka stres. 2 tayangan saya dapatkan di minggu ini
Yang pertama, seorang perempuan dari satu alma mater dengan saya di SMA Frateran ya. Saya kurang jelas, tapi yang pasti dia stres begitu ya. Tetangganya dilempari dengan telur gitu ya, lalu tetangganya melapor. Dan yang memprihatinkan, di akhir tayangan itu, tayangan yang hanya beberapa detik, tapi di akhir tayangan itu dia berkata puji Tuhan. Seorang teman bertanya, bagaimana bisa seorang yang mengenal Tuhan kok bisa stres? Saya bilang ya bisa saja ya. Kalau kita tidak andalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini, maka kemungkinan kita stres besar sekali. Tetapi kalau kita andalkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Dan malam hari ini kita akan belajar. Seorang perempuan juga ya, udah pakai baju tidur, dia kendarai mobilnya, berhenti di jembatan Suramadu dan dia mau loncat. Nah, kebetulan ada ini ya, petugas di sana, lalu berusaha menenangkan ibu ini. Petugas itu bilang, sabar bu, sabar. Tapi dia marah, ya sabar gimana, bla 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 begitu. Dan di akhir tayangan dia dibopong ya oleh petugas. Nah, karena itu malam ini kita akan sama-sama belajar apa kata firman Tuhan ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, mengalami himpitan, tekanan, dan persoalan di dalam hidup ini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa iman tidak mendiskon ya. Jangan pikir ikut Tuhan, kenal Tuhan, kita tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang menimpa hidup kita, semuanya baik-baik saja. Tidak begitu. Tetapi dengan iman yang teguh kita melawan semua yang buruk yang terjadi di dalam hidup ini, sehingga kita bisa melampauinya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika tiba-tiba lift yang kita tumpangi macet, AC-nya mati, dan kita terkurung di dalam lift itu, saya yakin kita pasti akan panik. Kita tidak tahu kita harus buat apa ya. Yang pasti panik dulu. Gimana ini? Gimana ini ya? Mungkin kita berteriak, mungkin kita ketakutan. Tetapi yang pasti nanti kita akan belajar bahwa ketakutan, kepanikan tidak membawa jalan keluar, tidak mengurangi persoalan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita harus tinggal tenang. Nanti kita lihat ayatnya. Saya kasih contoh-contoh dulu aja ya. Yang kedua, ketika tiba-tiba pesawat yang kita tumpangi ada dalam keadaan yang buruk, terdengar pengumuman kalau kita harus pakai sabuk pengaman, dan pesawat terguncang-guncang begitu ya. Saya pernah, tapi tidak terlalu begitu ya. Saya lupa perjalanan kemana, yang pasti pertama geluduk-geluduk, lalu agak keras geluduknya. Sampai kayak mau mencolot begitu. Waduh, panik sekali. Kalau Bapak Gembala pernah ya dalam perjalanan kemana begitu, udah teriakan di mana-mana begitu ya, sampai mencolot dah karu-karuan begitu ya. Orang pada teriak memanggil Tuhan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi yang pasti ketakutan, kegelisahan, kepanikan akan timbul dalam kondisi seperti itu. Satu lagi, kalau tiba-tiba mobil yang kita tumpangi macet ya, jalannya macet begitu, dan mobil kita ada tepat di atas rel, dan terdengar bunyi alarm yang menunjukkan bahwa kereta mau lewat. Saya yakin kita pasti akan panik. Karena itu malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Rasa panik itu bisa timbul ketika kita alami sesuatu yang buruk, sesuatu yang rasanya tidak ada jalan keluar, sesuatu yang mengancam nyawa kita. Dalam kondisi seperti itu kita pasti akan panik. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bahwa rasa panik itu tidak ada gunanya sedikit pun. Tidak ada manfaatnya kalau kita jadi panik. Tidak menyelesaikan masalah kita. Tetapi sebaliknya, justru rasa panik itu akan menimbulkan kerugian yang besar, akan berakibat buruk di dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita panik, kita tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa ambil keputusan.
Rasa panik membuat kita bingung dan tidak tahu mau apa. Nah, dengan gampang kita akan lihat satu contoh di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di dalam kejaran Firaun. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana paniknya mereka ketika mereka melihat tentara Firaun yang telah dekat. Waktu noleh ke belakang, dilihat tentara Firaun udah dekat. Noleh di depan, ada laut Tiberau. Mereka ada di tengah-tengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa mereka lakukan adalah takut, panik, dan cemas. Nah, saya katakan tadi dalam kepanikan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak membuat keadaan berubah. Tetapi sebaliknya, kita malah takut, kita malah stres dengan kepanikan itu. Nah, yang dilakukan oleh bangsa Israel di ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Lihat saudara, orang yang panik ya, tidak bisa berpikir jernih, pikirannya tidak karu-karuan. Mereka berpikir, emang tidak ada kuburan di Mesir maka harus dibawa keluar, emang harus mati di padang gurun. Lihat saudara, orang yang panik, pikirannya jadi nggak rasional ya, pikirannya tidak baik, pikirannya yang buruk-buruk begitu. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan satu tujuan, membawa mereka ke suatu tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan ini, ketika mereka alami kesulitan, mereka pikir bahwa mereka dikeluarkan dari Mesir untuk mati. Karena itu mereka berkata, emang tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami mati di padang gurun? Apakah yang telah kau perbuat ini terhadap kami, membawa kami keluar dari tanah Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Lihat, orang yang panik ngomongnya tidak karu-karuan. Mereka bilang, aku udah ngomong, jangan ganggu. Padahal kenyataannya mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan melakukan sesuatu karena teriakan mereka. Nah, sekarang mereka bilang, oh, orang enak-enak kerja kok dibawa keluar begini ya. Nah, orang panik seperti itu, lali ya. Kalau pernah berdoa minta tolong sama Tuhan, jadi amnesia. Karena itu jangan panik biar tidak amnesia. Amin. Katakan kepada tetangga kiri kanan, kalau saudara ikuti ibadah ini tidak sendirian ya, jangan panik ya. Orang yang panik tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir rasional, bahkan cenderung mengalami amnesia, lupa diri, lupa kalau dulu berseru-seru kepada Tuhan. Karena itu mereka bilang, udah kan udah ngomong, jangan ganggu kami, biar kami bekerja di Mesir. Pada waktu itu mereka mengeluhkan keadaan mereka, bahwa apa yang mereka alami di Mesir itu sungguh sangat berat. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah kepanikan bangsa Israel, ada satu orang yang tidak panik, namanya Musa. Di ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dalam kondisi yang buruk, dalam situasi yang mencekam, yang harus kita lakukan apa saudara? Jangan takut. Katakan bersama-sama dan taruh tanganmu di dada, katakan jangan takut. 1, 2, 3. Jangan takut ya. Dalam kondisi apapun, seburuk apapun kondisi yang sedang kau hadapi, katakan kepada dirimu jangan takut. Yang kedua, berdirilah tetap ya, jangan undur. Jangan jauh dari Tuhan, tetap berdiri teguh. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri. Jangan imanmu menjadi lemah. Dan yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan
diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang perlu kita lakukan di dalam situasi yang mencekam, di dalam satu kondisi yang tidak baik, apa? Satu, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri. Jangan lemah iman, jangan putus asa, tetap kuat. Amin. Yang ketiga, lihat keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Orang yang panik cenderung tidak bisa berpikir dengan baik, lupa, ya, Alzheimer. Yang ketiga, orang yang panik akan menyalahkan orang lain, akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan siapa saja. Tetapi orang yang beriman, dia akan berkata kepada dirinya, jangan takut. Yang kedua, berdiri teguh, jangan goyah, jangan lemah iman. Yang ketiga, lihat karya keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita jatuh pun itu atas seizin Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa iman tidak mendiskon masalah kita. Jangan pikir kalau kita beriman masalah kita tidak ada, ya. Masalah kita kecil. Nah, itu tidak benar, ya. Iman tidak mendiskon masalah. Iman tidak mendiskon kesulitan. Tetapi dengan iman yang teguh, kita akan mengalahkan persoalan kita. Kita akan mengalahkan setiap tantangan yang kita hadapi. Kita akan kalahkan setiap masalah. Amin. Karena itu, jangan satupun yang putus asa dan lemah pengharapan. Kalaupun hari ini kita belum berhasil, terus berjuang. Saya percaya cepat atau lambat kita akan sampai kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang wanita. Siapa dia? Wanita itu adalah wanita Sunem. 2 Raja-Raja pasal 4 di ayat yang ke-8 diceritakan ketika Elisa ke satu tempat yang namanya Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang sangat kaya. Dia mengundang Elisa untuk makan. Jadi setiap kali Elisa ada di kota Sunem, maka perempuan ini selalu mengundang Elisa untuk makan. Jadi perempuan ini sangat memberkati Elisa, ya. Tidak hanya diundang makan, tapi perempuan ini berkata kepada suaminya, dia bilang, ini pasti hamba Allah, gitu ya. Karena itu mari kita bikinkan dia kamar, supaya kalau dia ada di kota ini, dia bisa tinggal di kamar itu. Maka dibuatlah sebuah kamar, bukan hanya sekedar tempat tinggal, ya, untuk Elisa tinggalkan sementara, tidak usah bagus-bagus. Tetapi apa yang dilakukan oleh keluarga ini, mereka memberi yang terbaik. Nah, Elisa dibuatkan sebuah kamar yang berdinding batu di ayat yang ke-10. Di sana ditaruh tempat tidur, meja, kursi, kandil, ya. Seluruh perlengkapan ada di kamar itu. Nah, suatu hari Elisa memanggil bujangnya. Dia berkata kepada bujangnya, coba tanya kepada perempuan itu, apa yang dia butuhkan? Apakah dia butuh untuk mengatakan sesuatu, untuk aku mengatakan sesuatu kepada raja atau kepada pejabat? Tetapi jawab perempuan itu, enggak, aku tinggal di negeri ini. Dari perempuan ini kita bisa belajar banyak, ya. Nanti saya kupas di ibadah wanita saja. Tetapi yang ingin saya bahas, singkat cerita, akhirnya ketika perempuan ini ditanya, memang dia nggak bilang dia perlu apa. Tetapi bujang Elisa yang bernama Gehazi menyampaikan kepada Elisa bahwa perempuan ini tidak punya anak, sedangkan suaminya sudah tua. Maka Elisa berkata kepada perempuan itu bahwa tahun depan dia akan punya anak. Dan betul itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan anak ini? Suatu hari anak ini dia datang kepada bapaknya yang sedang motong gandum, ya. Nah, tiba-tiba dia berkata bahwa kepalanya pusing, ya. Kepalaku begitu. Lalu anak ini diangkut, dibawa pulang, diberikan kepada ibunya.
Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Perempuan ini menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sangat tidak baik. Anak satu-satunya mati. Itu anak pemberian, ya. Setelah sekian lama dia menikah tetapi tidak punya anak, tetapi oleh hamba Tuhan yang bernama Elisa dinubuatkan bahwa dia akan punya anak, dan akhirnya betul dia punya anak, tetapi apa yang terjadi? Anak itu mati. Saya yakin kalau itu terjadi pada kita, kita akan panik, kita akan marah, kita akan kecewa. Kalau harus anak ini mati di usia yang segini, lebih baik aku tidak usah punya anak. Ini gara-gara Elisa, gara-gara hamba Tuhan itu. Tetapi yang aneh dalam kisah ini dikatakan, perempuan itu tidak panik, dia tidak teriak, dia tidak menyalahkan Elisa atau siapapun. Tetapi di ayat yang ke-21 dikatakan, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu, ya, bisa tenang begitu. Bahkan dia minta dipanggilkan bujangnya menyiapkan keledai, ya, dan dia hendak pergi menemui Elisa. Ayat 25, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dia tidak bilang, anakku mati. Kenapa Tuhan melakukan yang buruk kepadaku? Mengapa begini dan begitu? Tidak, saudara. Ketika dia ditanya, dia jawab semua selamat. Padahal anaknya sudah mati, ya. 27, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadaku, janganlah balas dia. Kemudian taruh tongkatku ini di atas anak itu. Abdi Allah ini berkata kepada Gehasi, ini tongkatku, ya, bawa ke sana, nanti taruh di atas tongkatku ini di atas anak itu. Ayat 30, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Elisa tidak mau pergi tanpa Gehasi. Dia tidak mau tinggalkan Gehasi. Tidak, kamu harus ikut aku, ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia pulang melakukan perjalanan pulang bersama Elisa. Sementara Gehasi telah berjalan lebih dulu. Lalu ketika Gehasi sampai di rumah itu, dia taruh tongkatnya
di atas anak itu dan tidak terjadi sesuatu karena anak itu sudah mati. Anak itu tidak bangun lagi, ya. Ayat 32, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia sendirian dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan ke rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar, dan anak itu tidak mati lagi, anak itu hidup kembali. Ya, Elisa ini gambaran daripada Tuhan. Ketika kita alami sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang rasanya tidak ada lagi harapan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari Tuhan. Kita harus menemukan Tuhan. Jangan mencari penyelesaian dengan kekuatan kita sendiri. Kalau tadinya, ya, karena Tuhan menutup peristiwa ini dari Elisa. Elisa tidak tahu anak itu sudah mati. Perempuan itu ditanya, perempuan itu bilang anaknya selamat. Karena itu Elisa bilang kepada bujangnya, bawa tongkatku. Andai kata waktu itu dia tidak ngotot, oh ya udah, bawa tongkat, nanti anaknya hidup. Apa yang terjadi? Anak itu tidak akan bangun lagi. Tetapi karena dia punya kemauan yang keras untuk bersama Elisa, dia mau supaya Elisa datang ke rumahnya, maka mujizat terjadi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, apapun alasannya. Kalaupun hari itu perempuan itu melakukan sesuatu tanpa dia melibatkan Elisa, ya udah, mati dikubur, walau dengan berat hati, ya sudah, mau diapain lagi, udah mati begitu ya. Tidak akan terjadi mujizat. Malam hari ini mari kita belajar seperti perempuan ini, tidak panik ketika sesuatu yang buruk menimpa, ketika kondisi sangat tidak baik, ketika tidak ada lagi harapan. Perempuan ini datang kepada Elisa, dan mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Datanglah selalu mendekat kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu melewati hari-hari hidup kita yang sulit seperti yang sedang kita hadapi. Tidak sedikit orang yang stres. Beberapa waktu di TP, seorang laki-laki berumur 53 tahun dia loncat dari lantai 4. Ya, itu pernah terjadi juga ya. Sudah terjadi beberapa kali. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tetapi bersama Tuhan kita akan lihat kemuliaannya yang besar. Satu ayat penutup, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Kalau kita ingin lihat keselamatan daripada Tuhan, yang harus kita lakukan bertobat. Akui segala dosa, kelemahan, kekurangan kita, bahkan kesalahan kita ya. Yang kedua, tinggal tenang, jangan panik, maka kita akan diselamatkan. Dan yang kedua, dalam tinggal tenang dan percaya. Dengan tidak panik, tapi percaya, tetap memiliki iman yang teguh. Terletak kekuatanmu. Kita bisa kuat, tidak stres
walaupun alami sesuatu yang buruk, jangankan kehilangan sesuatu yang besar, jangankan kehilangan seluruh harta kita seperti yang dialami oleh Ayub. Beberapa hari yang lalu saya bermaksud cari kado ya, ada anaknya teman menikah, saya mau bantu cari kado. Satu hari sudah pergi dengan teman saya, belum ada keputusan, saya pikir saya mau lihat di HS. Nah, saya sudah sampai di Pasar Atom, sudah sampai di depan HS, tiba-tiba saya pegang telinga saya, nggak tahu kenapa saya pegang telinga saya, apa yang terjadi? Anting saya hilang, padahal anting itu saya baru beli 2,5 juta. Kalau hilang satu, tinggal satu, nggak bisa dapat harga 1.250.000 separuh, nggak bisa. Ya, karena itu dianggap barang rusak, mek siji, ya, siji ka ono. Kenapa saya ngomong begini? Telinga kanan saya ini makan anting kayaknya begitu ya. Kalau dulu kalau saya beli anting itu 10, jadi satu hilang, ada satu lagi. Satu hilang, pasangannya yang satu hilang, nah jadi pasangannya begitu ya. Nah, saudara, cuman anting yang harganya 2,5 juta bisa stres loh saudara. Saya panik, ya ampun, gitu ya. Saya cari di tas saya, kali aja jatuh di tas saya, tidak ada. Nah, saya lari ke parkiran, saya cari, mungkin waktu buka helm jatuh, tidak ada saudara. Saya kembali ke Atom, saya duduk ngelempok kayak orang gendeng saudara, tengah-tengah, ya ampun, gurung seminggu 2,5 juta hilang. Lalu saya cepat-cepat pulang. Tapi sebelum pulang saya bilang, saya telepon Bapak Gembala ya, Pi tolong cari antingku, mungkin jatuh begitu ya. Nah, saya sudah tidak perhatikan WA dia, bingung cari anting ini. Akhirnya saya pulang. Waktu sampai di rumah, Bapak Gembala bilang, anting kita, gitu ya. Ternyata anting saya ketemu, cuman 2,5 juta. Aku iso kayak wong gendeng, ngobrol di Pasar Atom ngelempok kepikiran, ya ampun, 2,5 juta. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Ada banyak yang bisa bikin kita stres ya. Ya mungkin saudara bilang, wah itu dipikirin sampai stres. Ya awakmu, ya loh, awakku kepikiran. Karena itu mari kita belajar dari Yesaya pasal 30 ini, biar kita melihat keselamatan daripada Tuhan dengan cara bertobat dan tinggal diam. Bertobat, nek ono salah ngaku. Ya, yang kedua tinggal diam, tenang, jangan panik, jangan gelisah, jangan takut. Dan yang kedua dikatakan dalam tinggal tenang ya. Tadi dikatakan tinggal diam itu podo tinggal tenang ya. Di situ kita akan lihat keselamatan daripada Tuhan. Dan karena tinggal tenang ditambah plus percaya. Tinggal tenang plus iman yang teguh, maka kita akan kuat. Kenapa ada orang Kristen yang stres? Yang pasti dia tidak tinggal tenang. Yang pasti dia tidak percaya, tidak punya iman yang teguh, makanya stres. Doa dan harapan saya, tidak ada jemaat GPIA yang stres ya. Apapun yang terjadi, ada Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.
segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari bersama-sama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Saya tidak tahu apa yang sedang menekan engkau hari-hari ini. Apakah itu ekonomi, ataukah itu kesehatanmu, atau masalah dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan siapa saja yang membuat engkau tertekan. Bagaimana jalan keluar untuk kita mendapatkan keselamatan dan kekuatan? Hanya satu. Kita harus datang kepada Tuhan, meletakkan semua beban kita. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu putus asa, dan jangan lemah iman. Dengan iman yang teguh, kita akan lihat keselamatan daripada Tuhan. Amin. Mari bawa persoalanmu kepada Tuhan dan katakan kepada jiwamu, biar engkau ada di dalam naungan sayap Tuhan, menembus awan kelabu, menembus segala kemustahilan, bahkan kematian sekalipun, dan kau melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai sampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu, membawa jemaat-Mu keluar sebagai pemenang, tidak takut dengan apa yang terjadi, entah itu kesulitan, entah itu persoalan, entah itu sakit penyakit, apapun himpitan yang sedang terjadi atas jemaat-Mu, biar kami tetap tinggal tenang dan percaya. Kami percaya akan lihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berbicaralah kepada setiap kami, jemaat-Mu. Dan malam hari ini biar kami keluar sebagai pemenang. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan kami ke surga. Yang terbaik dari Tuhan akan kami terima. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa yang belum vaksin ya, siap-siap untuk menerima vaksin biar mata rantai COVID boleh segera dipatahkan. Kita tidak jadi penghambat ya. Ya, kalau kita mati kasihan keluarga kita, tidak bisa lihat mayat kita untuk terakhir kali. Ya, saya berharap semua Bapak Ibu Saudara sehat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.